Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alditama Istighfarianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi tentang model pembelajaran inovasi untuk sekolah anak berkebutuhan khusus dan umum. Pada bahasan kali ini, saya mengambil model pembelajaran. Apakah itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran. Dalam pemilihan model pembelajaran pada pendidikan jasmani khususnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk sekolah anak berkebutuhan khusus ataupun untuk sekolah umum. Pada model pembelajaran yang saya jabarkan kali ini merupakan model modifikasi atau inovasi dari para pengajar supaya para siswa tetap dapat melakukan aktivitas fisik, yaitu berupa pendidikan jasmani, dengan inovasi-inovasi yang telah diterapkan sehingga para siswa mampu dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita pelajari pertama kali ini adalah model pembelajaran adaptif, yaitu Rainbow Flag. Model pembelajaran Rainbow Flag adalah pengembangan dari pendidikan jasmani yang dikembangkan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu atau tidak bisa mendengar, yang juga bisa diterapkan untuk anak sekolah umum. Pada variasi permainan ini, media yang digunakan utamanya adalah rainbow flag atau bendera dengan warna-warni. Pada permainan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas dengan cara-cara yang telah diberikan kepada pengajar. Yang pertama adalah variasi lari bolak-balik mengambil rainbow flag. Hal ini dilakukan dengan memberikan jarak tertentu di mana siswa berlari dari garis start menuju garis di mana rainbow flag diletakkan, kemudian kembali lagi ke garis awal. Variasi yang kedua adalah lari zigzag. Pada variasi ini, siswa diharapkan mampu melewati cone dengan berlari zigzag dari arah kanan ke kiri, kemudian berlari kembali sampai garis start. Variasi yang ketiga adalah lari melewati rintangan. Pada lari melewati rintangan ini, siswa hanya berlari satu kali melompati rintangan yang ada. Untuk rintangan sendiri dapat berupa cone atau benda seadanya yang dimiliki oleh sekolah atau yang dibawa oleh pengajar. Penerapan model Rainbow Flag bertujuan untuk mencapai tujuan pengembangan dalam olahraga atau pendidikan jasmani yang meliputi aspek kecerdasan, sikap, dan keterampilan, khususnya pada siswa tunarungu. Model ini juga dapat diterapkan pada sekolah umum saat melaksanakan latihan fisik atau variasi permainan untuk melatih kecepatan, kelincahan, dan juga ketangkasan. Model pembelajaran yang kedua masih dengan variasi permainan, yaitu adalah model yang diterapkan untuk siswa yang mengalami kekurangan fisik tunanetra atau tidak dapat melihat.
Pada siswa yang kurang jelas penglihatannya atau memiliki gangguan penglihatan yang kurang, maka permainan ini bisa diterapkan pada sekolah tersebut. Tetapi pada sekolah umum, permainan ini juga bisa diterapkan dengan cara modifikasi, yaitu menutup mata para peserta didik agar suasana menjadi lebih menarik dan lebih kompetitif. Berbagai variasi permainan yang dilakukan seperti pertama ada tali penolong. Dalam tali penolong ini, media yang digunakan adalah tali yang diikatkan pada dua buah benda seperti pohon atau tiang, di mana nanti siswa diminta untuk berpegangan pada tali, kemudian merambat dengan tetap memegang tali, berjalan dari ujung satu ke ujung satunya. Pada hal ini diharapkan siswa mampu untuk fokus dan tetap tenang dengan mengikuti instruksi dari para pengajar sehingga dapat mencapai garis finish. Variasi yang kedua ada mencari nada. Seperti yang kita lihat pada tampilan, ada beberapa siswa yang berdiri di garis start, di mana siswa tersebut akan diberikan suara-suara atau sebuah rangsangan di mana suara tersebut berskala besar, seperti peluit atau lonceng yang dibunyikan, dan diharapkan siswa mampu untuk datang ke arah dari mana sumber bunyi itu berasal. Apabila peluit dibunyikan, maka siswa harus datang ke arah peluit dan harus berhasil memegang atau menebak di mana lokasi bunyi tersebut berasal. Variasi yang ketiga adalah halau bola. Halau bola dimaksudkan agar siswa yang memiliki keterbatasan fisik tunanetra dapat peka terhadap rangsangan bola yang datang. Bola ini sudah dimodifikasi dengan diisi lonceng atau sesuatu yang bergemerincing, sehingga pada saat digelindingkan, siswa akan mendengar bunyi tersebut. Pada kesempatan kali ini, siswa dibuat berjajar, di mana guru akan melempar bola entah ke arah manapun. Yang penting, siswa tersebut dapat mendengar. Siswa yang merasa mendengar paling dekat diharapkan mampu menangkap bola yang telah digelindingkan oleh pengajar, sehingga dapat mengetahui bunyi itu berhasil mendekati ke arahnya. Variasi keempat adalah bowling ceria. Pada variasi bowling ceria, di mana di sini ada pelempar, kemudian ada juga guru yang memberikan arahan, di mana siswa pelempar akan mendengar guru dari mana guru itu berteriak. Dan disitulah target di mana bowling disusun secara segitiga pada permainan bowling, yang kemudian membantu siswa untuk melakukan lemparan. Dan variasi yang kelima adalah voli bawah net. Ini hampir sama dengan melempar bola ke atas, kemudian siswa diminta untuk menangkap. Bola yang digunakan masih sama, yaitu yang dimodifikasi dengan lonceng atau suatu bunyi yang bergemerincing. Diharapkan siswa mampu peka terhadap rangsangan di mana bola tersebut dilempar ke atas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada bowling ceria tadi. Berbagai media dapat digunakan dalam variasi untuk penguatan indera pendengaran tersebut. Untuk siswa sekolah umum, kita juga dapat menerapkan dengan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kelima variasi permainan tersebut bisa dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana siswa dapat menangkap atau dapat mengetahui keterampilan siswa apakah sudah meningkat dengan melakukan wawancara pada siswa, sehingga mengetahui apakah model ini efektif untuk melatih indera pendengaran siswa. Variasi yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan pada hal ini dikhususkan untuk anak yang menderita autisme atau yang sulit berjalan
pada usia 6-10 tahun. Pada latihan ini, individu yang mengalami gangguan kesehatan, di mana dia tidak dapat berjalan dengan seimbang atau tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya, diharapkan mampu untuk mengalami perubahan atau kemajuan. Sehingga setelah diterapkan model pembelajaran ini, siswa dapat berjalan dengan tubuh seimbang, sehingga dapat beraktivitas seperti pada umumnya. Untuk variasi keseimbangan pada sekolah lanjutan atau sekolah umum, hal ini diterapkan dengan inovasi atau dengan modifikasi di mana alat yang digunakan akan berbeda. Pada anak berkebutuhan khusus, latihan pada pemula dilakukan dengan berjalan di atas matras. Matras yang tipis cenderung memiliki permukaan yang bisa dibilang tidak padat, sehingga dapat melatih keseimbangan siswa. Namun untuk tingkat lanjutan, di mana sudah mampu berjalan di atas matras, kita akan coba untuk berjalan di atas rintangan. Bisa seperti berjalan di atas sebuah drum atau ban yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat berjalan dengan seimbang di atas benda tersebut. Untuk media yang digunakan dapat bervariasi tergantung apa yang akan dilakukan oleh pengajar tersebut dan alat bahan yang ada di sekolah tersebut. Evaluasi yang dilakukan bisa berupa pengamatan di mana ketika siswa melakukan aktivitas ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan dari siswa tersebut, apakah mengalami kemajuan pada tingkat keseimbangan dan juga koordinasi antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Model pembelajaran yang keempat adalah self-regulated learning. Perkembangan individu dapat dilatih dengan penerapan model self-regulated learning yang mampu mengetahui perbedaan motivasi dari masing-masing siswa. Sehingga peserta didik diharapkan mampu memiliki tumbuh kembang mental yang positif. Motivasi sangat dibutuhkan oleh pelajar untuk memberikan dorongan dari dalam dirinya, sehingga timbul kekuatan untuk melakukan, bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam dunia olahraga, motivasi dengan memiliki tokoh idola memiliki dampak yang sangat besar. Karena dengan mengidolakan seseorang, biasanya kita akan cenderung sangat meniru atau memiliki kekuatan untuk meniru idola tersebut. Sehingga kita berkeinginan supaya kemampuan kita sama dengan dia. Model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran inklusif. Model pembelajaran inklusif ini merupakan model yang menyeluruh, di mana model ini memiliki rencana terstruktur atau runtut, sehingga dalam pelaksanaannya, model pembelajaran inklusi ini berbeda dengan model sebelumnya. Model pembelajaran inklusi ini memiliki perbedaan di mana kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus disamakan dengan kurikulum umum. Kemudian kurikulum mengalami modifikasi atau dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Beberapa bagian dari kurikulum pada umumnya ditiadakan, tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Selanjutnya, beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada pendidikan inklusif, syarat dengan muatan kemanusiaan, di mana memuat penegakan hak asasi manusia, menghargai perbedaan semua anak, memiliki sebuah langkah pendidikan yang humanis dan menghargai keberagaman, kemudian falsafah pendidikan yang mengakomodasi semua anak untuk mampu belajar sesuai kebutuhan dan kondisinya. Model pelaksanaan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika.
Model ini juga dapat diterapkan pada sekolah umum, di mana penyusunan rencana yang dilakukan secara terstruktur dengan pengamatan dari berbagai aspek yang mendukung menjadikan model pembelajaran tersebut dapat dan mampu untuk diterapkan. Dari berbagai model yang telah dijabarkan dan saya jelaskan di atas, sebagian besar dapat atau khususnya bisa diterapkan pada sekolah anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sekolah umum memodifikasi model pembelajaran tersebut untuk melatih siswa dalam kegiatan pendidikan jasmani atau olahraga. Berbagai macam media maupun bentuk evaluasi yang dapat kita ambil dari berbagai model pembelajaran yang sudah dijelaskan menjadi acuan bagi pengajar bahwa model pengajar mana yang dirasa tepat dan cocok melihat dari situasi lingkungan sekolah maupun kondisi siswa. Penerapan model pembelajaran yang sesuai dan cocok, di mana terdapat variasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya, diharapkan agar siswa tidak mengalami kejenuhan dengan model mengajar yang hanya itu-itu saja. Kemudian, untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang meliputi aspek kecerdasan, sikap, dan juga keterampilan, pendidik sangat memerlukan berbagai model yang di dalamnya terdapat metode, strategi, dan cara-cara pembelajaran yang bervariasi supaya peserta didik memiliki minat untuk terus mengikuti pembelajaran, khususnya dalam hal pendidikan jasmani. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.